kesimpulannya dari hasil gelar perkara ini apa, Pak? Insya Allah kita hanya bisa berharap, ya. Kita manusia itu kan tidak mungkin sempurna. Jadi kita hanya berdoa dengan bantuan media semuanya, ya. Moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah, ya, apa yang kemarin terjadi. Tapi tentu itu semua kita juga harus mohon doa. Moga-moga mereka semua yang ada di ruangan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu ya. Oke. Silakan. Iya. Enggak, nanti dulu. Kami sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi, ya, yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak, ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum. Dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan, ya, laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Bahkan tidak, Kapolri pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil dari forensik. Oleh karena itu sebenarnya kalau didengarkan oleh Pak Presiden Prabowo, sebaiknya Pak, lembaga forensik itu harus dikeluarkan dari kepolisian supaya menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh publik. Kalau bisa tiga lembaga, Pak, khusus forensik. Jadi Kapolda, Kapolri atau atasan-atasan mereka itu tidak bisa mengintervensi, mengatur-ngatur hasil seperti kasus Jessica Wongso. Ya. Dirtipidumnya Krisnamurti, Kapoldanya Tito Karnavian, Kepala Laboratorium Komputer Forensik Muhammad Noel Azhar, mereka berkomplot dengan para jaksa memanipulasi barang bukti digital, mengabur-ngaburkan menggunakan software gratisan yang bernama eWriteShop. Itu software gratisan dipakai oleh Laboratorium Forensik. Tadi saya jelaskan juga ya, Mas, pengantar saya. Kenapa saya jelaskan ini? Karena saya cinta kepolisian. Supaya forensik ini benar-benar untuk kita semua, untuk rakyat. Dan nggak berani dipotong tadi oleh polisi. Iya. Dan seperti ini, Tito Karnavian ingin jadi Kapolri, dimanipulasi oleh Muhammad Noel Azhar lewat software gratisan eWriteShop untuk mengabur-ngaburkan dan menganimasi. Itulah contoh nyata. Ya, belum lagi KM50, belum lagi Verdi Sambo. Ya, dibilang video DVR itu tersambar petir, padahal mereka yang merusak. Jadi ini makanya kita telanjangi benar-benar Dirtipidum ini dan timnya, bukan karena kami benci, tapi karena kami cinta kepolisian. Ya, kami sangat cinta kepolisian karena apa? Karena kita yang bayar mereka, pajak kita kan. Kami jelaskan tadi bagaimana menganalisa lintasan stempel, kok nggak ada. Ya, ada itu kanal rednya, padahal harusnya stempel pas foto dulu baru stempel. Tetapi kita analisa nggak ada sebaran kanal rednya, ya, babak belur satu. Yang kedua babak belur juga. Ada deepfake forgery, babak belur juga. Ya, masalah skripsi juga babak belur. Yang mengatakan, yang disimpulkan secara prematur, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo hanya diraba, dirasakan ada cekungan, disimpulkan hanya hand press dan letter press, dan nggak bisa dijawab hari ini. Jadi kapan kesimpulannya disampaikannya, Bang? Kesimpulannya pasti kalah telak gitu, ya. Apapun hasilnya, karena memang tadi sempat Dirtipidum melirik saya ke belakang waktu saya merepresentasikan, seolah-olah memohon ampun bang. Seolah-olah ya? Iya, seolah-olah ampun bang, cukup lah bang, jangan kulitin terus bang, ampun bang. Jadi Wiro Warsidi menyampaikan akan
kapan menyampaikan kesimpulan dari gelar perkara? Ya kapanpun itu, saya kira Karwasidik harus fair. Ya, banyak sekali celah-celah yang mengatakan bahwa kesimpulan dari forensik Bareskrim Polri yang diumumkan oleh Dirtipidum itu sangat-sangat prematur. Kalau berani periksa Pak Iman Raharjo, bagaimana kiosnya itu yang menjadi calo dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok, kaitannya atau korelasinya dengan lompatan kuantum karirnya menjadi komisaris dan wakil menteri desa. Kalau tidak ada hubungan jasanya dengan Joko Widodo, panggil semua dong, periksa semua, karena ini sudah pasti palsu. Kalau nggak palsu pasti dibawa tadi, ditampilkan digital aja nggak berani. Bang, tadi ini berarti udah selesai ya gelar perkara? Sudah selesai. Selesai. Yakinlah itu palsu. Karena bayangkan, hanya menampilkan versi digital aja nggak berani. Versi digital, takut. Kami analisa dalam cuma pakai mata aja takut. Satu lagi, sebelum Pak Rizal Fadila, ada satu hal yang sangat konyol tadi disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi menurut mereka, ijazah itu bisa dianggap asli kalau UGM sudah menyatakan asli. KPU sudah mengatakan asli. Padahal UGM itu hanya melegalisasi, jadi bukan menyatakan asli. Dan mereka mengatakan, mereka menggunakan analogi yang sangat konyol. Jadi kalau misalnya pemeriksaan jenazah, ya jenazah sudah cukup pakai visum, otopsi selesai. Kan tidak perlu jenazahnya dihadirkan. Nah itu konyol. Jenazahnya perlu dihadirkan. Contoh kasus Joshua, ya kan? Otopsi bisa salah, visum bisa salah. Maka ini jangankan jenazah, ijazahnya harusnya dihadirkan dan akan terbukti kalau ijazah dihadirkan itu terbukti akan palsu. Pak Rizal, monggo. Silakan Pak Bang Rizal. Mikrofonnya Pak Rizal. Satu lagi, tuh ada banyak tuh mikrofon. Sambil ini aja Pak. Pak pulang nanti Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, pegang Bang. Titipan. Biar bersuara. Ya, yang pertama sebenarnya Jokowi seharusnya hadir membawa ijazah yang disebut aslinya itu. Tapi ternyata Jokowi tidak hadir. Jokowi tidak membawa juga, apalagi ijazahnya tidak hadir. Kuasa hukumnya juga tidak bawa ijazah. Padahal dalam gelar perkara khusus seperti ini yang sangat penting sekali, itu seharusnya hadir Pak Jokowi dengan membawa ijazahnya. Tapi itu tidak. Itulah gambaran bahwa dia takut. Dia pengecut, something wrong, ada sesuatu yang salah pada dokumennya itu. Yang kedua, bahwa penjelasan dari Dirtipidum atau Dirtipidum beserta gelarnya dari pihak yang penyidik itu tidak ada progres. Isinya persis dengan yang diterangkan, diuraikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Berarti itu tidak ada progres. Gitu. Berarti hanya sebatas itu kemampuannya. Sementara kita, TPUA, ahli, dan juga para kuasa hukum ini mengajukan bukti-bukti. Itu bedanya. Kita mengajukan bukti-bukti, kita mengajukan juga analisis-analisis. Kita menyampaikan pandangan-pandangan ahli kita yang relatif baru. Oleh karena itu tidak ada alasan sebenarnya pihak Karwasidik untuk menyimpulkan sama dengan dulu penghentian penyelidikan. Kalau sekarang seharusnya penyelidikannya ditingkatkan ke penyidikan. Karena itu merupakan sesuatu yang baru yang telah kami sampaikan. Nah kemudian kita semua juga gitu kan sudah berupaya semaksimal mungkin melalui gelar perkara itu sebagai lembaga strategis untuk menyatakan Dirtipidum keliru. Dan yang kita bacakan juga sebagai keberatan adalah butir-butir konten
pengaduan TPUA tentang obstruction of justice Dirtipidum. Jadi keyakinan kita itu sudah sampai kepada bahwa Dirtipidum melakukan tindak pidana dengan menyampaikan atau mengumumkan sebagaimana tanggal 22 Mei 2025 yang lalu, yang diulangi diuraiannya sekarang juga. Maka masih berlaku sebenarnya tuntutan kita kepada Kadif Propam untuk memproses Dirtipidum melakukan obstruction of justice atau pelanggaran pidana penghalangan atas proses penegakan keadilan. Saya kira itu poin pentingnya. Dan Tadi kan ada 3 ijazah pembanding. Tadi disampaikan nggak identitas 3-3 ini? kalau yang dia, makanya karena seperti yang dulu, seperti 22 Mei yang lalu, dia tidak menunjukkan siapa 3 ijazah yang dibandingkannya itu. Berarti misterius. Dan itu berarti kesimpulan kita masih sama seperti dulu, bahwa 3 identitas ijazah itu sama palsunya dengan Jokowi. Berarti palsu dengan palsu identik. Sementara kita mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan 3 identitas ijazah baru itu identik semuanya, tapi dibandingkan dengan ijazahnya Jokowi tidak identik. Maka kesimpulannya seharusnya dari pertemuan atau gelar perkara ini adalah ijazah Joko Widodo tidak identik dengan yang asli. Itulah dorongan kita supaya terus diproses menuju penyidikan, dibawa ke pengadilan, dan Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan atas pemalsuan ijazahnya, pemakaian gelar palsunya, sampai masyarakat rakyat bangsa Indonesia tahu bahwa kita pernah dipimpin oleh presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Adili Jokowi! Adili Jokowi! Adili Jokowi!